Bab 1535. Aku belum puas bertarung. Warrior yang secara alami tidak mau kalah, segera menginjak tanah dengan kaki kanannya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi seberkas cahaya yang membubung ke langit. Di udara, di mata semua siluman monster, warrior yang meninju, dan naga yang kuat itu langsung dihancurkan oleh pukulan warrior yang. Kemudian, warrior yang menyerbu ke arah Fregen di langit dengan kecepatan tanpa henti. Melihat adegan ini, semua siluman monster di bawah tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa warrior yang akan berani menyerang Fregen. Siapa Fregen? Itu adalah salah satu dari 4 anggota puncak generasi muda klan siluman. Di hati semua siluman monster, Fregen dan yang lainnya milik legenda. Mengapa asosiasi 10.000 klan tidak membiarkan mereka berpartisipasi? Itu karena mereka terlalu kuat. Tapi sekarang, siluman monster di lapangan tidak menyangka bahwa warrior yang akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang Fregen. Kepercayaan diri, arogan, di langit. Ketika naga putih perak melihat bahwa warrior yang menghancurkan kekuatan naganya dengan pukulan, kilatan kejutan melintas di matanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa warrior yang akan menghancurkan kekuatan naganya dengan begitu mudah. Dan ketika dia melihat warrior yang bergegas ke arahnya, mata naganya yang besar tiba-tiba menjadi dingin. Di antaranya, ada niat membunuh dingin. Keagungan klan naga tidak bisa ditantang. Langkah warrior yang ini tidak diragukan lagi memprovokasi yang mulia. Saat raungan terdengar di langit, cakar naga muncul dari lapisan awan, kemudian jatuh dengan keras ke arah warrior yang di bawah. Cakar ini, seperti cakar dewa penghancur dunia, mengandung kekuatan mengerikan yang membuat siluman monster merasa seolah-olah langit akan runtuh. Di bawah, Lion dan yang lainnya terlihat sangat gugup. Bisakah warrior yang menghentikan cakar ini? Di langit, warrior yang tidak menghindar, kecepatannya meningkat bukannya berkurang. Ketika dia sampai di cakar naga hampir setengah meter, warrior yang mengepalkan tangan kanannya, seluruh tubuhnya dengan cepat berkumpul pada saat ini di kepalan tangan. Saat berikutnya, warrior yang melakukan pukulan. Jurus tinjauan 5 elemen. Ketika dia melihat naga raksasa ini, warrior yang tahu bahwa batasan maksimal sama sekali tidak berguna bagi lawan, jadi dia dengan tegas menggunakan jurus tinjauan 5 elemen. Apalagi dia juga ingin melihat kekuatan jurusnya dalam tinjuan 5 elemen. Di udara, tinju dan cakar bertabrakan. Duar. Ledakan keras bergema di langit, dan kemudian, seluruh langit tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Momentumnya sangat menakutkan. Dalam tatapan terpana semua siluman monster, sisik naga keras di cakar naga retak terbuka, kemudian berubah menjadi fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dari langit. Pada saat yang sama, cakar itu langsung ditarik oleh pukulan warrior yang. Semua siluman monster membatu di tempatnya. Dalam konfrontasi ini, Fregen kalah. Tidak hanya siluman monster itu, tetapi juga mata Gandhi di bawahnya yang penuh dengan ketidakpercayaan. Sebelumnya, dia siap untuk menyelamatkan warrior yang. Meskipun warrior yang kuat, menurutnya, harus ada kesenjangan besar antara warrior yang dan jenius tak tertandingi klan siluman. Asal tahu saja bahwa seorang jenius tingkat Fregen, belum lagi klan siluman, bahkan dapat diperingkatkan di seluruh dunia besar. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa warrior yang akan begitu kuat. Gandhi menarik napas dalam-dalam, anak ini jelas bukan manusia biasa. Tidak heran dia disukai oleh para dewa siluman. Di langit, lancang.
Pada saat ini, di awan di langit, tiba-tiba ada raungan Fregen dan suaranya bercampur dengan kemarahan yang tak terbatas. Di depan semua siluman monster, warrior yang menghancurkan sisiknya dengan pukulan, yang tidak diragukan lagi tidak dapat diterima oleh Fregen. Hal yang paling memalukan di dunia adalah berpura-pura gagal. Di langit, Fregen secara alami tidak akan melepaskannya. Dengan ayunan tubuhnya, ekor naga besar keluar dari awan, kemudian menyapu ke arah warrior yang di bawah dengan paksaan tanpa akhir. Dalam kemarahan, Fregen tidak menyimpan kekuatannya, ruang di mana ekor naga itu lewat, langsung tersapu dan terdistorsi. Ruang dunia besar begitu padat sehingga dapat mendistorsi dan merusak sapuan ruang, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Di udara, sudut mulut yang ganas, ketika datang ke duel, di antara generasi muda, dia tidak pernah takut pada siapapun dalam hidupnya. Warrior yang menghantam kehampaan dengan kaki kanannya, lalu tubuhnya terpental, bergegas langsung menuju ekor naga. Pada saat ini, tidak ada gunanya berbicara tentang keterampilan apapun, karena naga ini sangat kuat. Jika dia tidak dapat menggunakan pedang, tidak diragukan lagi dia ingin mengalahkan lawan dengan keterampilannya. Kerjakan dengan benar. Di udara, warrior yang mengepalkan tangan kanannya, kemudian melemparkan pukulan. Ini masih jurus tinju 5 elemen, tapi dia tidak menggunakan power shock yang diajarkan Ella, hanya murni jurus tinju 5 elemen. Alasan mengapa dia tidak menggunakan kekuatannya untuk bangkit kembali adalah karena ketika dia tidak bisa menggunakan pedang, gerakan itu tidak diragukan lagi adalah kartu truf terakhirnya. Kartu truf harus digunakan pada saat kritis. Di bawah tatapan semua siluman monster, tinju warrior yang dan ekor Fregen terbanting bersama lagi. Duar. Di udara, suara keras terdengar. Kemudian, warrior yang terbang keluar. Namun, ekor Fregen juga ditembak balik oleh warrior yang. Pada saat yang sama, di ekor naga, banyak sisik naga putih perak terus berjatuhan, kemudian berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke langit. Kepala semua siluman monster telah kosong. Ketika datang ke klan naga, orang harus memikirkan kekuatan dan pertahanan untuk pertama kalinya. Kekuatan dan pertahanan klan naga benar-benar tidak diragukan lagi. Hal ini memang terjadi, meskipun klan naga langit tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah klan siluman dengan pertahanan dan kekuatan terkuat, tetapi mereka pasti dapat menempati peringkat 3 besar. Dan naga ini adalah jenius pertama dari klan naga langit, jadi pertahanannya tidak diragukan lagi. Tapi hari ini, pertahanan naga ini dihancurkan oleh suku domba. Dan sangat mudah rusak. Di langit, warrior yang berhenti, kemudian dia segera bergegas menuju Fregen lagi. Kali ini, jiwa pertarungan warrior yang telah tiba. Sebelumnya, apakah itu pertempuran dengan Juan Mo atau Peony Yan itu? Dia tidak senang, pada saat ini, dia ingin bertarung dengan puas. Di lapisan awan, Fregen terkejut dan marah saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa nomor 1 dari pertarungan 10.000 ras akan begitu kuat. Tentu saja, dia tahu pertahanannya sendiri, yang dapat menahan alam reinkarnasi, diserang oleh Yang Master. Namun, saat ini, itu dipatahkan oleh seorang pria dari suku domba. Pada saat ini, meskipun dia sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan, dan dia juga tahu bahwa dia telah meremehkan musuh sebelumnya. Segera, di awan, naga raksasa itu bergetar dan kemudian menghilang. Kemudian seorang pria berjubah putih perak muncul di depan warrior yang menjadi besar terkadang merupakan keuntungan dan terkadang kerugian.
Karena terlalu besar, itu akan menjadi target hidup. Fragen tidak berbicara omong kosong, dia menggerakkan tubuhnya dan menembak langsung ke warrior Yang. Ketika ia datang ke warrior Yang, tangan kanannya mengepal, dan di kepalan itu, ada sisik putih perak di sekujur tubuh. Kali ini, tidak hanya sisik, tetapi juga lapisan tipis cahaya putih perak. Warrior yang tidak menghindar, dia hanya melemparkan pukulan. Buff. Begitu kedua tinju itu bersentuhan, gelombang kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus, kemudian warrior Yang dan Fragen terbanting kembali ke tanah. Kali ini, sisik di kepalan tangan Fragen tidak hilang, tapi pita putih perak pada sisik sebelumnya menghilang. Di kejauhan, warrior yang melihat tinjunya, pada saat ini, tinjunya sedikit mati rasa. Dia menatap Fragen, dan dia harus mengatakan bahwa kekuatan Fragen cukup bagus. Meskipun menggunakan jurus tinju 5 elemen, dia tidak menggunakan jurus tinju 5 elemen untuk mengenai organ dalam lawan secara langsung, melainkan menggunakan jurus tinju 5 elemen untuk menyerang organ dalam lawan. Jika mengenai organ internal lawan secara langsung, itu adalah duel hidup dan mati. Tapi sekarang, kedua belah pihak jelas tidak berduel hidup dan mati. Jika dia membunuhnya, dia pasti akan membuat klan siluman tidak puas. Meskipun klan siluman suka menjadi kuat dan agresif, dalam banyak kasus, mereka tidak akan bertarung hidup dan mati. Sama seperti di kompetisi sebelumnya, baik Peony Yan maupun Lai, mereka tidak melakukan gerakan mati, tetapi berhenti segera setelah pemenang diputuskan. Di langit, di seberang warrior Yang, ekspresi Fragen lebih bermartabat daripada warrior Yang. Dia sudah melakukan salah satu ilmu gaibnya barusan, tapi dia tidak menyangka dia masih belum mendapatkan bantuan apapun. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar menghadapi lawan. Di langit, keduanya saling memandang di lapangan, dan saat berikutnya, keduanya saling menembak. Buff. Skor dengan satu sentuhan tombol. Tapi saat berikutnya, warrior yang menyerang ke arah Fragen lagi. Setelah bertarung beberapa saat, warrior yang menemukan bahwa tubuh dan kekuatannya memang kalah dengan Fragen, tetapi jurus tinjauan 5 elemennya menebusnya. Tubuhnya tidak bisa menahan tinju Fragen, tetapi dengan cara yang sama, Fragen tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menahan tinjunya, karena selama dia dipukul olehnya, Fragen pasti akan terluka. Melihat pertempuran sengit antara warrior Yang dan Fragen, dan warrior yang masih unggul, banyak siluman monster di bawah ini sudah kewalahan. Warrior yang benar-benar kuat, tetapi mereka tidak menyangka warrior yang begitu kuat. Namun, untuk siluman monster ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Karena duel keduanya sekarang adalah pertarungan nyata antara naga dan harimau. Dibandingkan dengan pertarungan saat ini antara keduanya, kompetisi sebelumnya benar-benar seperti anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Dan yang paling bahagia adalah Lion dan Kenji. Sebelumnya, melihat warrior yang bertarung dengan Fragen, mereka berkeringat dingin. Lagi pula, Fragen bukan siluman monster biasa. Konon, itu semua adalah legenda. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa warrior yang begitu kuat. Warrior yang adalah teman mereka, warrior yang kuat, mereka secara alami bahagia. Di langit, pertempuran tidak berlanjut karena Gandhi muncul di depan warrior Yang dan Fragen. Secara alami, dia tidak bisa membiarkan warrior Yang dan Fragen bertarung, dan jika dia bertarung, dia akan menjadi api yang nyata. Pada saat itu, mungkin akan sampai pada tahap hidup dan mati. Dan apakah itu warrior Yang atau Fragen, dia tidak ingin terjadi apa-apa.
Meski warrior yang adalah ras manusia, namun kini warrior yang memiliki alkimia batin dewa siluman. Dia adalah orang yang disukai oleh siluman monster, sehingga dia menganggap warrior yang sebagai anggota klan siluman. Gandhi melirik warrior yang dan Fregan, lalu berkata, "Itu saja untuk hari ini." Warrior yang mengangguk, lelaki tua itu harus menyerahkan wajahnya, dan dia akan berbicara ketika Fregan tiba-tiba berkata, "Aku belum puas bertarung." Penuh dengan kemarahan. Mendengar kata-kata Fregan, warrior yang datang dengan marah, "Ayo, siapapun yang pergi lebih dulu hari ini adalah cucunya." Bersambung.